Kembali lagi di channel Give Out Football, channel yang membahas tentang Manchester United yang ringan-ringan saja. Halo teman Give, kembali lagi di channel Give Out Football. Tidak terasa sudah mulai kembali memasuki pekan-pekan di mana Manchester United akan melakukan pertandingan kembali di hari besok, di hari Minggu besok, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan melawan siapa? Betul sekali, melawan Fulham. Oke, besok pada tanggal 1 Februari 2026, Old Trafford bakal kembali bergemuruh Manchester United melawan Fulham. Nah, ini bukan sekedar pertandingan biasa, teman Gif. Kenapa? Karena kita tahu bahwa posisi kita saat ini ada di urutan keempat dalam tabel klasemen. Saat ini Manchester United berada di sana. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri bahwa Newcastle dan Chelsea itu sedang mainnya juga sedang bagus-bagusnya. Jadi jika Manchester United tidak memanfaatkan hal ini seperti biasa, karena kan Manchester United waktu zaman-zaman kemarin ketika ada posisi 4 itu sudah saat di posisi 4 sudah nyaman-nyamannya, nah kita tuh kadang suka kalah lagi atau seri lagi. Nah, ini akan menguji kembali konsistennya Michael Carrick dan tim untuk Manchester United bisa tetap berada di urutan-urutan klasemen untuk mempertahankan bermain di Liga Champions. Nah, pada saat ini pun Michael Carrick pun juga tahu betul bahwa pertandingan ini Manchester United harus menang. Tapi kita harus ingat bahwa pada saat ini kita sedang melawan yang namanya Fulham. Di musim 2025-2026 ini, Fulham tuh bukan tim yang sembarangan. Mereka adalah tim-tim pembunuh dari tim-tim raksasa yang ada di Manchester, yang ada di Liga Inggris. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas tentang previewnya dan mulai juga membahas apa yang dikatakan Michael Carrick pada presscon kemarin dan juga update-update pemain, siapa yang cedera atau ada update terbaru apa terkait pemain yang harus yang bisa bermain pada saat melawan Fulham nantinya. Jadi kita akan membahas itu secara detail, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk akhirnya tetap stay tune, tetap nonton videonya dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip, dan kita akan mulai pembahasannya saat ini. Nah, yang pertama, oke, kita lihat dulu konteksnya. United saat ini ada di 4 besar, khususnya di posisi 4 saat ini, klasemen sementara. Tren di bulan Januari kemarin di bawah asuhan Michael Carrick luar biasa positif. Kita menang 4 kali dari 5 laga. Ada statistik menarik yang dituliskan dari Athletic pada tadi pagi bahwa sejak Michael Carrick mengambil alih kursi kepelatihan secara permanen di tengah musim ini, possession won in final third-nya atau kita sebut dengan bola sepertiga akhirnya, United mengalami peningkatan yang drastis sekitar 18%. Ini menunjukkan bahwa gaya high pressing-nya yang ditetapkan Michael Carrick ini mulai matang. Jadi ada peningkatan di mana perebutan bola di sepertiga akhir kita itu mulai meningkat. Dan yang paling jadi sorotan adalah ketika melihat di tahun ini, di awal tahun ini, para striker kita itu mulai mencetak gol dengan sangat-sangat konsisten. Seperti Bryan Mbeumo di pertandingan terakhir, 2 pertandingan terakhir juga mencetak gol. Bahkan Patrick Dorgu kemarin 2 pertandingan terakhir mencetak gol. Kerjanya Bruno Fernandes juga lumayan di dalam pertandingan tersebut. Kobbie Mainoo dan juga kemarin Matheus Cunha sebagai pemain pengganti. Melihat bahwa lini depan sudah mulai menemukan tajamnya dan lini belakang sudah mulai kompak di dalam pertandingan-pertandingan, khususnya di 2 pertandingan terakhir yang dipegang oleh Michael Carrick. Oke, teman Gif, tapi melihat hal itu semua, kita jangan jumawa dulu. Kenapa? Karena dari Squawka menunjukkan bahwa Fulham adalah tim dengan jumlah interception-nya yang
terbanyak ketiga di liga musim ini. Artinya apa? Mereka jago untuk memotong jalur-jalur passingnya kita. Jadi kalau Maino, Bruno, Casemiro lengah sedikit, kita bisa kena counter maut seperti yang terjadi di kandangnya Fulham di pertandingan yang pertama. Jadi kita lihat bahwa memang United mengandalkan true pass, mengandalkan counter attack, tapi kita harus ingat bahwa Fulham di sini juga salah satu tim yang handal untuk memotong hal tersebut. Nah, sekarang kita mulai masuk dalam pembahasan tentang bagaimana sih hasil wawancara atau press conference-nya Michael Carrick yang baru saja kemarin siang ya di waktu Manchester, tentang apa saja yang dibahas oleh Michael Carrick. Gue akan bacakan sedikit. Yang pertama adalah tentang mentalitas finalnya atau tentang mentalitas dari para pemain Manchester United. Carrick ditanya soal tekanan untuk menjaga posisi 4 besar. Jawabannya sangat tegas. Kami tidak melihat tabel klasemen setiap hari. Tapi bagi saya dan para pemain, setiap laga di Old Trafford sekarang adalah final. Fulham punya struktur pertahanan yang solid, tapi kami punya yang namanya kewajiban untuk menghibur fans, untuk mengambil 3 poin. Ini adalah mentalitas yang kita rindukan. Nah, teman GIF, di sini bukan sekitar kami akan mencoba, tapi ini adalah final. Jadi Manchester United saat ini sudah memiliki pelatih yang menganggap bahwa pertandingan yang diadakan, pertandingan yang dihadapi adalah seperti laga final. Jadi para tim dibuat untuk akhirnya bisa lebih maksimal di dalam pertandingan-pertandingan yang mereka akan hadapi. Nah, ini yang membuat untuk akhirnya setiap lawan yang datang ke Old Trafford pun juga memiliki rasa di mana, oh ini nih Manchester United yang selama ini yang tadinya mungkin diremehkan, mungkin pemain-pemain lawan datang ke Old Trafford dengan keadaan bahwa ini Manchester United, tidak ada rasa takut, khawatir bermain di Old Trafford. Saat ini mulai ada tekanan yang dibuat karena Michael Carrick membuat pernyataan ini bahwa kami, saya dan tim, Michael Carrick dan tim adalah mempunyai kewajiban untuk menghibur fans dan mendapatkan 3 poin. Nah, inilah yang akhirnya membuat para fans Manchester United tetap jangan jumawa, tapi ya itulah, jangan sampai saat-saat ini kan kita bilang King MU, itu menurut gue sih bukan hal yang penting, tapi untuk akhirnya setiap pertandingan Michael Carrick melihat bahwa ini adalah pertandingan final. Nah, poin yang kedua adalah update tentang cedera dan kabar dari Leny Yoro. Kabar baiknya, Carrick mengkonfirmasi bahwa Leny Yoro saat ini sudah fit 100% dan siap untuk menjadi starter setelah absen 2 minggu karena masalah hamstring ringan. Kehadiran Yoro ini penting ketika nanti mungkin butuh banget adu lari dari para penyerang depannya si Fulham. Ini kabar yang menarik karena kita tahu bahwa saat ini back kita adalah Maguire dan Lisandro. Menurut gua sih ini adalah back yang kokoh gitu ya. Tapi dengan adanya Leny Yoro, ini juga bisa menjadi opsi ketika mungkin kaki-kakinya Maguire, Martinez sudah dalam keadaan kelelahan, Yoro bisa hadir di sana untuk memperbaharui keadaan back kita di tengah-tengah pertandingan yang mungkin harus tetap menjaga tempo permainan di dalam pertandingan Manchester United. Terus yang ketiga, di sini Carrick melakukan pujian untuk Maino. Kenapa? Carrick juga memberikan highlight khusus untuk ke Kobbie Mainoo. Katanya seperti ini. Kobbie sekarang adalah jenderal di lapangan tengah. Di usia yang masih muda, ketenangan mendikte tempo adalah kunci besok untuk membongkar blok rendahnya Fulham. Nah, Carrick yang notabene-nya adalah gelandang United membicarakan seperti ini, berarti dia memvalidasi bahwa Mainoo menjadi kunci di dalam pertandingan esok hari. Oke, jadi ada 3 poin yang disampaikan oleh Carrick saat ini, yaitu adalah terkait mental tim yang sebagai final, yang selalu menghadapi pertandingan dengan final. Yang kedua, Michael Carrick mengatakan bahwa ada update tentang cedera yang boleh kembalinya Leny Yoro. Yang ketiga, Michael Carrick juga mengatakan bahwa Kobbie Mainoo adalah gelandang tengah, adalah jenderal lapangan
yang akan menentukan pertandingan pada esok hari. Nah, bagaimana taktik yang akan dikeluarkan oleh Michael Carrick esok hari? Gue sih penasaran ya, apakah Michael Carrick mempertahankan winning teamnya dengan formasi yang sama seperti melawan Arsenal dan juga melawan Manchester City? Kalau gue pribadi, gue tetap menyebutkan dia akan melakukan hal yang sama, formasi dan taktik atau susunan pemain yang sama. Yaitu gue lihat bahwa di penjaga gawang itu ada Shane Lemans. Ini adalah posisi yang tetap akan dipegang oleh Lemans. Walaupun dalam latihan Altay Bayindir mengalami progres, tapi Lemans pun juga mengalami progres yang sangat luar biasa. Nah, untuk 4 backnya, gue sih merasa bahwa uh, Dalot sepertinya akan dimainin kembali di back kanan, terus di back kirinya Luke Shaw, tengahnya adalah Maguire dan Martinez. Tapi di dalam keinginan gue sebagai uh, penonton atau penikmat dari Manchester United adalah back kanannya dikembalikan ke Mazraoui. Kenapa? Karena Mazraoui memiliki defense yang oke dibandingkan oleh dengan Dalot. Semoga Mazraoui bisa main, karena kan kemarin Mazraoui dimasukkan untuk akhirnya menjaga kedalaman. Kita tahu bahwa Mazraoui baru selesai dari AFCON. Nah, maka dari itu mungkin 1 minggu ini sudah berlatih dan sudah mulai mengenal cara bermainnya bersama dengan back-back yang lain. Sepertinya sih kalau menurut gue Mazraoui sudah mulai bisa ditempatkan di sana. Tapi kita nggak tahu apakah Carrick tetap mempertahankan susunan winning teamnya. Nah, 4 backnya jadi back kanan, kalau gue back kanannya Mazraoui, back kirinya itu ada Luke Shaw, back tengahnya ada Maguire dan Lisandro Martinez. Nah, double pivotnya tadi bahwa disebutkan Mainu menjadi jenderal lapangan. Jadi Mainu pasti akan bermain bersama dengan siapa? Casemiro. Menurut gue 3 tengahnya kita double pivot yaitu Casemiro dan juga Mainu, dan depannya ada Bruno. Ini adalah gelandang yang menurut gue sangat-sangat efektif di dalam pertandingan Manchester United. Kenapa? Karena kita melihat kemarin ada cuplikan dari latihan di Carrington bahwa Mainu, Bruno, dan juga Casemiro membeli true pass, terus menjaga tempo permainan di tengah. Nah, ini menandakan bahwa Carrick sudah melakukan deliver langsung ilmunya Carrick saat mungkin menjadi pemain dan jadi pelatih kepada gelandang-gelandang yang ada di Manchester United. Bahkan Carrick pun turun tangan sendiri seperti kepada Casemiro, Ugarte, Maino, dan juga Fletcher bersaudara di dalam latihan pada saat di Carrington kemarin. Nah, lalu pertanyaannya adalah siapakah lini samping dari sayap kiri dan sayap kanannya? Kalau gue pribadi melihat bahwa di sayap kanan tetap adalah posisinya Amad Diallo, dan di sayap kiri itu adalah Matheus Cunha untuk menggantikan posisinya Patrick Dorgu. Kenapa? Karena melihat posisinya truk untuk masuk ke dalam dengan cut inside di dua sisi, menurut gue adalah salah satu yang terbaik mereka berdua. Dan melihat bahwa Bumo adalah menjadi strikernya gitu. Bumo sedang mengalami top performance-nya, maka Bumo akan dijadikan di striker. Sebenarnya Carrick di posisi depan memiliki banyak sekali variasi. Bisa seperti yang tadi gue bilang bahwa punya Ahmad dan Bumo, tapi juga bisa misalnya Ahmad di kiri, Bumo di kanan, lalu punya di depan bisa. Terus bisa juga Ahmad di kanan, terus Ahmad di kiri, Ahmad di kiri, Bumo di kanan, lalu Sesko di depan juga bisa. Jadi variasi untuk lini depan sangat banyak, dan ini biarlah kiranya Michael Carrick yang akan mengatur siapa yang bermain dulu, apa pertimbangannya. Tapi kalau gue pribadi melihat tren yang lagi positif saat ini, gue akan menempatkan Ahmad di kanan, Cunha di kiri, dan juga Bumo di depan. Nah, kurang lebih itu formasi yang akan dilakukan pada saat pertandingan Manchester United yang gue prediksi untuk akhirnya hal-hal inilah yang akhirnya menjadi pembeda dari Manchester United di bawah Michael Carrick. Lalu kadang kita harus juga melihat bahwa tadi
Fulham memiliki kemampuan untuk intersepsi atau untuk mengambil bola dari trupas-trupasnya Manchester United atau counter attack-nya Manchester United. Makanya tadi dibilang jarak antara lini tengah dan defense yang kita lihat pada pertandingan kemarin ini akan diuji oleh Fulham pada pertandingan kali ini. Dan juga yang diuji adalah ketika Fulham nanti akan bermain low block, apa yang akan dilakukan oleh Manchester United. Kita tahu bahwa dua pertandingan terakhir Manchester United adalah lebih ke arah sepak bola reaksi. Jadi mengandalkan counter dan juga umpan pendek 1-2 menarik lawan lalu counter ke depan. Nah, apakah hal ini bisa dilakukan ketika pertahanannya itu rendah atau low block atau bahkan mengumpulkan banyak pemain di bagian lini belakang? Itu menjadi tantangan di pertandingan kali ini. Nah, oke teman Gif, kesimpulannya di atas kertas sih United saat ini unggul ya secara kualitas, ditambah lagi bermain di Old Trafford dengan atmosfer yang pada saat ini semua fans saya yakini bahwa sangat-sangat lebih bersemangat, lebih menggila lagi dukungannya. Jadi 3 poin itu adalah hal yang wajib dalam pertandingan kali ini. Nah, kalau ditanya prediksi skor seperti apa, gue yakini ini akan ada beberapa gol ya. Akan ada beberapa gol yang terjadi karena lini depan kita sudah mulai efektif di dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, gimana menurut teman-teman GIF? Apakah yang sedang teman-teman GIF pikirkan sama dengan apa yang saya pikirkan? Yaitu tentang kemarin sudah melawan Arsenal, melawan Manchester City dengan keadaan yang sangat memuaskan. Pasti saat ini teman-teman Manchester United juga fans pada deg-degan juga gitu. Kalau udah lawan City dan Arsenal menang, tapi Fulham bagaimana nih dengan kondisi saat ini? Nah, apakah Manchester United berhasil untuk akhirnya menjaga dari pertandingan-pertandingan selanjutnya, mulai dari Fulham ini? Apakah mereka terus bisa menjaga dari kestabilan tim di dalam pertandingan-pertandingan setiap pertandingannya? Karena ini akan menjadi tantangan baru bagi para pemain Manchester United. Nah, teman-teman GIF silakan teman-teman GIF jika suka dari video ini silakan like, juga share kepada teman-teman para supporter Manchester United dan juga mungkin bisa tulis juga tolong di kolom komen formasi apa, taktik apa atau susunan pemain apa yang akan dilakukan oleh Michael Carrick menurut teman-teman semua dan juga kreativitas apa yang akan dilakukan oleh Michael Carrick dan mungkin prediksi teman-teman apakah Man United akan menang ataupun juga seri ataupun kalah, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman GIF sudah menonton. Sampai berjumpa di video Manchester United selanjutnya di channel GIF Out Football. Bye bye.